rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadis panjang tentang sahabat yang sholatnya buruk sampai disuruh ngulangi 3 kali. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kenapa? Sahabat sudah sholat 3 kali, 4 kali disuruh ngulangi. Karena kamu belum sholat, karena tidak ada tumak ninanya. Perhatikan, ini tingkatan sahabat. Kita ini tabiin enggak, tabiin enggak. Ini masih berjumpa dengan cahaya loh. Kalau kita kan berjumpa dengan setan, tidak terasa setannya, karena bersama setan, imamnya setan, makmumnya, mantep. Berarti jamaah setan. Ya Allah, keluarkan kami, wa akhrijna minaz zulumati ilan nur, jadikanlah sholatku padang, zikirku padang, sedekahku padang. Kalau padang itu, Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazri ila wajhik. Ya Allah, aku mohon mampu melihat lezatnya wajahmu, wasyauqa ila liqa'ik, dan rindu berjumpa denganmu. Kemarin saya dapat ilmu baru, Bu Anis. Setan itu kalau menampakkan di antara orang 5, itu dipilih channelnya yang sama. Dia milih hati channelnya yang sama, menampakkan satu ketakutan. 4 orang itu bingung, ono apa? Betul? Betul? Milih enggak itu? Milih. Allah menampakkan dirinya ibadah ihsan itu juga milih. Berbahagialah kalau sudah dipilih Allah, dan menangislah kalau masih dipilih. Ojo ngomong indigo, indigo. Itu bukan indigo, bego. Simpel aja, jenengan ingin tampak Allah apa tampak setan? Kalau tampak setan jangan GR. Berarti yang bersangkutan masih frekuensi setan. Ternyata perlu riyadhah enggak ibadah ihsan itu? Perlu. Kalau kepingin ibadah ihsan, tolong amalkan dan diasah. Ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ibadah yang baik, kalau ibadah baik, makbul diterima. Kalau kita mempersembahkan ibadah, kemudian makbul atau mabrur, berarti diri kita dengan Allah itu dekat pandeng-pandengan. Seakan-akan melihat. Mungkin panjenengan masih bingung dengan bahasa ka'annaka tara, seakan-akan melihat. Insya Allah setelah ini enggak bingung, ya Allah izinkan. Di situ ada wasyauqa ila liqa'ik. Izinkan dan kasih karunia saya rindu berjumpa denganmu. Jenengan itu kalau rindu dengan orang tua, rindu dengan anak, wajahnya terbayang-bayang enggak? Dan orang terbayang-bayang itu bisa ditutup enggak? Enggak. Terbayang-bayang dengan cucu, bisa ditutup? Enggak. Kangen, rindu, cinta yang membara itu seakan-akan melihat. Apalagi Allah. Dan harus minta kepada Allah, ngemis, akhirnya nanti dikasih sekian persen, nanti minta dikasih sekian persen, nanti minta dikasih sekian persen. Enggak gampang ibadah ihsan seakan-akan melihat itu. Ya. Jenengan pernah enggak ketemu kekasih? Bisa, tapi kita dikasih hadiah tukar cincin.
Fisik sudah bisa, lihat cincinnya itu lihat apa? Bukan cincin. Dan itu tidak bisa dicontek sama temannya. Awakmu dulu apa? Gak iso awakmu. Karena sampean nggak ada hubungan batin. Betul nggak? Ini bukan cincinnya, tapi hubungan batin. Setelah hubungan batin direalkan dalam bentuk cincin. Lihat saya, mabrur itu kayak gitu, cincin mabrur. Bukan membawa fisika baik bro. Ditangkap polisi sampean buang. Betul enggak? Ada enggak kekasih dengan kekasih, ketemu di rumah kekasih, rumahnya di bawah? Oh, kurang kerjaan. Paham dari sini? Paham maksudnya? Cincin Lailatul Qadar itu seperti itu, semoga disematkan di sini. Ka'bah semoga disematkan di sini. Waktunya bisa, nggih mboten napa-napa Gusti, asalkan Ka'bahmu silakan sematkan di sini, izinkan saya bawa. Suasananya yang itu. Saya dipahamkan, oh inilah maksudnya Lailatul Qadri khairum min alfi sahr. Sudah tidak Ramadan lagi, tapi kalau Lailatul Qadarnya itu disusupkan ke sini, suasananya masih begini dah. Suasana seperti ini bisa hilang enggak? Tersimpan di sana. Kemarin saya pas sholat tahajud dapat ilmu tentang rahasia parabola. Rumah itu kalau ada parabolanya, ada live dari Mekah Madinah, betul? Tapi kalau enggak ada parabolanya, anten sing murah lho Bu Anis, murah. Kalau murah itu channelnya terbatas, betul? Tapi kalau parabola bayarnya mahal, sedunia. Saya akhirnya mikir, parabola kayak gini, apa mana parabola ati? Saya minta Pondok Al-Khusu live Mekah Madinah. Live Mekah Madinah. Saya minta. Ternyata bagi orang yang peka, kok terasa gini? Live. Ngerti maksudnya? Tentunya itu hati dengan hati, sinyal dengan sinyal, cahaya dengan cahaya. Paham? Terasa gak kira-kira? Kalau nggak terasa, channel sampean kemana bro? Wah seharusnya di Padang Arafah, itu kan channelnya Padang Arafah. Tapi kalau misalnya dunianya terlalu kuat, ada yang namanya jamaah haji itu apa? Demensia, apa? Dimensi. Mulai makani ayamku, sapiku, coba dimensi itu. Yang bingung kan temannya, tapi dia punya dimensi ke sana. Real itu, yang dilihat itu sawahnya. Sampean kemana Pak? Itu saya mau lihat sawah saya. Di Madinah itu. Dimensi. Allah juga punya dimensi, setan juga punya dimensi. Kangen, rindu, cinta mendadak itu dimensi enggak? Dan itu tidak bisa dicontek dengan orang yang tidak punya dimensi rindu dan cinta. Gimana sampean rindu? Sesama rindu bisa masuk? Bisa masuk. Apa? Left. Opo? Ustadz ngomong left gak ketok. Karena hati sampean gak punya parabola. Saya aja ketika warfa'ni itu minta pemancar yang tinggi. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Semoga pemancar itu. Saya siaran di Suara Akbar Surabaya. Itu pemancarnya pendek, bolak-balik kesamber, peldek. Maksudin itu. Tapi kalau SS Suara Surabaya itu pemancarnya tinggi, saking tingginya sampai antar kota. Ngerti maksudnya? Hati kita itu harus punya pemancar yang sangat tinggi. Semakin tinggi, bening, jelas.
dan tidak bocor. Jenengan pernah nggak lihat radio bocor itu? 2 siaran. Jenengan sholatnya berapa siaran? Banyak siaran. Sampai sing ngrungokno bingung dia siaran. Paham nggih? Ustadz sampai kesel membuat analog gak paham ya. Mintalah ketika sholat itu 1 siaran yang bening. Padang Arafah itu 1 siaran. Makanya sampai suruh keluar dari hotel berbintangnya. Di Padang Arafah. Sampai enggak boleh pakai baju kebesaran. Hanya baju ikhram. Itu dalam rangka untuk membersihkan siaran-siaran setan. Siaran kebesaran, siaran bintangnya, siaran keagungan dan sebagainya. Harus 1 siaran. Kalau 1 siaran, Arafah. Arafah itu tahu dan jelas. Jelas apa? La ilaha illa anta, la ilaha illallah. La, berarti saya selama ini mentuhankan selain Allah. Kesadaran itu yang ditunggu Allah. Berarti saya selama ini mentuhankan selain Allah. Sekarang harus kembali kepada alastu birabbikum qalu bala sahidna. Berarti nanti mabrur kembali ke tanah air, Allahnya terlihat. Perhatikan, karena Allahnya itu terlihat, lihat orang itu langsung nur ala nur. Mas Udin lihat wajahnya Pak Khairul, pancaran apa? Saya lihat Bu Anis, pancaran apa? Saya lihat Bu Tati, pancaran apa? Pancaran yang dirasakan, yang dilihat, yang dominan apa? Ustaz, pancaran masalah. Orang itu kalau bahagia, terpancar enggak? Ya. Orang itu kalau maaf, perutnya mulus, terpancar? Wong iku kaya wetenge mulus iku. Loh, sampean kok ahli ma'rifat? Gak usah, belajar ma'rifat wis ketok kok weteng mulus itu. Ada fisik kita yang sakit, pasti wajahnya apa? Lesu. Oh ini ada yang disakiti ini. Betul nggak itu? Nah, dulu saya mencontohkan seperti ini. Lihat saya ini mencari barang di dalam air. Kalau ketemu wajah saya begini. Tapi kalau belum ketemu mesti gini. Turun ketemu tuan. Turun ketemu. Oh, wis ketemu. Ini belajar ilmu ma'rifat loh ya. Betul gak? Terus sujud sampai itu sering ketemu gak ketemu. Ustaz. Oh, sing delei saja gak ketemu kok, apalagi gak ada visi ketemu itu loh. Ketemunya itu kan falyabudu rabb hadzal bait itu loh. Saya itu Pak Khairul, kalau lihat macan, kan wajah saya ketakutan. Ono sing diwedeni kata orang. Betul enggak? Kalau wajahnya tersenyum, ono disenengi. Pelan-pelan, sujud kita ini sering punya wajah, apa tidak punya wajah, ketakutan apa bahagia? Saya ketika wudhu itu minta, saya berdoa, wujuhu yawma idzin nadhirah. Ya Allah, semoga nanti sholat saya mampu melihat wajahnya Allah. Maksudnya itu merasakan kehadiran Allah kapan, apa ruku mampu. Ketika merasakan, ya disimpan oleh saraf, ya disimpan oleh otak. Nah, ketemu dan tidak ketemu, itu ekspresi ada enggak? Ada. Jenengan bertamu, ketemu yang punya rumah, dengan tidak ketemu, keluar dari rumahnya itu ekspresinya ada enggak? Itu maksudnya simahum fi wujuhim min asari sujud. Pelan-pelan sebelum jenengan berangkat ke tanah suci. Seharusnya jamaah haji umroh
Kalau di tanah suci itu ketemu Allah, pulang ini kira-kira wajahnya masih ada enggak? Dan siapapun pasti wajahnya berubah kok. Orang dari tanah suci itu, Masya Allah, luar biasa. Mas Udi ketika dulu pulang itu berubah, saya balik mana? Mau ketemu sama tidak ketemu wajah berubah kok. Dimarahi sama dicintai, itu wajahnya beda kok. Saya pernah, kucing itu tak marahi, ngono ya. Kucing disayang sama dimarahi, sama disakiti, itu wajahnya beda. Kita ini ketika menghadap kepada Allah, dimurkai, disayangi, itu beda. Jangan sampai kita menghadap kepada Allah itu apa? Yaitu dimurkai, ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.